Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semuanya, dimanapun kawan pajak berada. Kali ini kami dari Kanwil DJP Banten akan berbagi informasi terkait peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2023 tentang tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan wajib pajak orang pribadi atau istilahnya PP 58 2023 ini terkenal dengan tarif TER ya, tarif efektif rata-rata. Apa saja isinya? Mari kita ikuti penjelasan berikut. Baik kawan pajak sekalian, ini latar belakangnya ya kenapa skema tarif ini dimunculkan gitu ya. Pertama, pemotongan PPh pasal 21 saat ini memiliki berbagai skema perhitungan yang dapat membingungkan ya, karena model penghitungannya banyak dan model tarifnya juga banyak, dan secara administratif perpajakan memberatkan bagi wajib pajak yang berusaha untuk melakukan kewajiban perpajakan dengan benar. Oleh karenanya, sifatnya tarif efektif ini lebih mudah ya, lebih mudah digunakan. Dasar hukumnya apa? Dasar hukumnya adalah pasal 21 ayat 5 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Di situ disebutkan tarif pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah tarif sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat 1 huruf A, kecuali ditetapkan lain dengan peraturan pemerintah. Jadi peraturan pemerintah ini eh, merupakan turunan dari Undang-Undang Pajak Penghasilan ya teman-teman. Selanjutnya tujuan utamanya ya tarif ini adalah pertama memberikan kemudahan dan kesederhanaan ya. Nanti kita lihat apanya yang mudah, apanya yang sederhana untuk menghitung pemotongan PPh pasal 21 di setiap masa pajak. Kemudian meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan memberikan kemudahan dalam membangun sistem administrasi perpajakan. Ya, dengan demikian diharapkan proses bisnis yang efektif, efisien, dan akuntabel dapat terwujud. Ya, teman-teman. Baik, selanjutnya. Nah, ini perlu kawan pajak perhatikan bahwa tarif ini bukan atau tidak ada tambahan beban pajak baru. Ya, ini hanya merubah pola. Ya, tidak ada tarif baru, tidak ada jenis pajak baru. Ya, hanya merubah pola penghitungannya. Ya, jadi di sini tidak ada tidak ada tambahan beban pajak baru. Kemudian penerapan tarif efektif bulan bagi pegawai tetap hanya digunakan dalam melakukan penghitungan PPh pasal 21 untuk masa pajak selain masa pajak terakhir. Jadi tarif ini digunakan hanya untuk masa pajak Januari sampai November ya, yang Desember itu beda lagi ya. Selanjutnya, nah ini alur struktur peraturan pemerintah ini atau PP 58 ini yang pertama itu bab 1 ketentuan umum, di situ isinya definisi. Kemudian bab 2 isinya tarif pemotongan pajak ya, PP pasal 21. Di situ di pasal 2-nya ada tarif pasal 17 dan tarif efektif. Di pasal 3-nya ada subjek pajak penerima penghasilan. Kemudian di bab 3 di ketentuan penutup ada pasal 4 pencabutan pasal 2 ayat 3 PP 80 2010 dan pasal 5 pemberlakuan 1 Januari 2024. Jadi tarif TER ini, tarif efektif rata-rata ini berlaku sejak 1 Januari 2024 ya. Jadi bulan Januari ini sudah mulai berlaku. Baik, selanjutnya.
Nah, ini teman-teman, ini adalah tarif pasal 17. Ini menginduk kepada Undang-Undang PPH ya. Lapis pertama sampai 60 juta, tarifnya 5%. Kawan pajak sudah tahu ya. Kemudian lapis kedua 60 sampai 250 juta, tarifnya 15%. Lapisan ketiga 250 sampai 500, tarifnya 25%. Kemudian 500 sampai 5 miliar, tarifnya 30%. Dan di atas 5 miliar, tarifnya 35% ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini kita masuk ke tarif pemotongan pajak PPH pasal 21, yaitu tarif efektif TER biasa disebut ya. Yang eh, kedua, tarif efektif bulanan. Itu ada TER A, ya, tarif efektif rata-rata tabel A, kemudian TER B, tabel B, dan TER C, tabel C. Bagaimana cara menggunakan TER A atau tarif efektif rata-rata di tabel A? Itu dasarnya adalah PTKP ya. Jadi teman-teman, eh, pertama yang ditentukan adalah PTKP-nya berapa ya, atau PTKP-nya pakai yang klaster yang mana ya. Kalau pakai TER A atau tabel A itu PTKP untuk TK0, TK1, dan K0 ya. Ini besaran PTKP-nya 54 juta sampai 58,5 juta. Sementara TER B atau tabel B itu PTKP untuk TK2, K1, kemudian TK3 dan K2 ya. Atau PTKP-nya 63 juta sampai 67,5 juta. Sementara TER C ya, ini yang paling tinggi ya, PTKP-nya itu untuk K3 atau 72 juta rupiah ya. Jadi cara memilih tabelnya itu berdasarkan PTKP ya. Kemudian selain tarif efektif bulanan, juga ada tarif efektif harian ya. Untuk penghasilan bruto harian di bawah atau sama dengan 450.000, TER-nya, tarif efektif rata-ratanya 0% dikali penghasilan bruto. Sementara kalau di atas 450.000 sampai 2,5 juta rupiah, TER hariannya adalah 0,5 dikalikan penghasilan bruto. Ya, hanya ada dua teman-teman ya. Ada yang nol itu di bawah atau sama dengan 450.000, dan yang kedua 450.000 ke atas sampai 2,5 juta rupiah, tarifnya 0,5%. Ini untuk tarif efektif harian. Baik, selanjutnya. Nah, ini tarif efektifnya, ini tabelnya teman-teman sekalian ya. TER A, tarif efektif rata-rata untuk tabel A, ya, PTKP-nya ingat ya, PTKP untuk TK0, TK1, sama K0. Jadi kalau teman-teman masuk kriteria TK0, artinya single, ya, single lajang gitu kan, masuknya ke sini. Nah, jadi ditentukan PTKP-nya dulu ya, atau TK1 atau K0. K0 tuh kawin tapi belum punya anak, belum punya tanggungan gitu ya. Itu gunakan ini. Nah, ketika sudah ketemu PTKP-nya, sekarang dicari penghasilannya. Ya, sebagai contoh, kalau lajang, bujangan, TK0, dia penghasilannya 10 juta, ya 10 juta bulat gitu ya. Dia masuk berarti ke tabel A, kita lihat nomor urut berapa yang 10 juta. Nomor urut 9, berarti besarannya antara 9.650.000 satu sampai dengan 10.050.000. Tarifnya berapa? 2%. Ya, angka 9, nomor urut 9, ya, di sini 2%. Jadi penghasilan 10 juta langsung dikalikan tarif ini 2%. Oleh karenanya nanti PPh-nya 2% dikali 10 juta. Ya, mudah sekali teman-teman sekalian. Baik, selanjutnya. Ini untuk TER B, ya, tarif efektif rata-rata untuk tabel B. Ingat ya, dasarnya PTKP. Ini untuk PTKP TK2, tidak kawin, tanggungannya 2, atau K1, ya, kawin,
tanggungannya 1, TK3, dan K2. Ya, jadi antara 65 juta sampai 67,5 juta PTKP-nya ya. Ini masuknya ke ter tabel B. Nah, misalnya eh, sudah menikah, tanggungannya 2 gitu ya. Penghasilannya 20 juta. 20 juta satu bulan ya. Ini tarifnya per bulan teman-teman ya, bukan 1 tahun ya. Per bulan. 20 juta masuk ke tabel, kita lihat. Nah, tabel 14, angka 14, nomor urut 14. Antara 18 juta 450 ribu sampai 21 juta 850 ribu. Tarifnya 8%. Ya, jadi kalau ada pegawai statusnya tadi K2, ya tanggungannya 2, menikah tanggungan 2, penghasilannya 20 juta, berarti kena tarif yang 8%. Ya, itu di angka di nomor urut 14. Ya, seperti itu. Untuk berikutnya, ini juga sama, kawan pajak sekalian. Ini untuk PTKP K3, PTKP tertinggi ya, 72 juta rupiah untuk PTKP-nya, masuk ke tabel TER C, tarif efektif rata-rata tabel yang C. Ya, misalkan kalau penghasilannya 50 juta, kalau 50 juta masuk kemana itu? Berarti masuk ke nomor urut 24. Jadi 47 juta 400 ribu sampai 51 juta 200 ribu rupiah. Tarifnya berapa? 17%. Nah, seperti itu cara nyarinya teman-teman ya. Jadi ingat, tentukan dulu PTKP-nya, masuk kelompok mana. Nah, setelah PTKP-nya ada, tentukan tabelnya. Ikut yang A, ikut yang B, atau ikut yang C. Setelah dapat tabelnya, penghasilannya berapa? Baru dicari dia ada di nomor urut berapa, baru dicari tarifnya berapa. Seperti itu, kawan pajak sekalian. Ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini contoh penghitungan. Ini contoh ya. Misal, Tuan R bekerja pada perusahaan PT ABC dan memperoleh gaji sebulan 10 juta. Ya, Tuan R gaji 10 juta serta membayar iuran pensiun sebesar 100 ribu per bulan. Tuan R menikah dan tidak memiliki tanggungan atau PTKP-nya K0. Ingat ya, K0 PTKP-nya. Jika dihitung dengan metode saat ini, ya, ada di sisi kiri, ada yang di kotak, gaji 10 juta. Biaya jabatan 5% kali 10 juta, 500 ribu. Kemudian iuran pensiun tadi 100 ribu, maka penghasilan neto sebulan 9 juta 400 ribu. Penghasilan neto setahun 12 kali 9 juta 400 ribu, 112 juta 800 ribu. PTKP setahun untuk K0 58 juta 500, ya, karena dia menikah. Kemudian penghasilan kena pajak setahun 54 juta 300 ribu. PPH pasal 21 terutang ya. Di sini 54 masih di bawah 60 juta oleh karenanya kena tarif yang 5% ya. 5% kali 54 juta 300 ribu sama dengan 2 juta 715 ribu. Ini untuk 1 tahun. Sebulannya berapa? Dibagi 12 ya. 2 juta 715 ribu dibagi 12 sama dengan 226.250 rupiah. Ini metode yang lama, cara menghitungnya seperti itu. Nah, dengan metode yang baru, ya teman-teman sekalian ya, PTKP K0 itu masuknya ke K0 ya, berarti TER A. Betul ya? Kita kembali ke tabel TER A. Nah, ini TER A, PTKP K0. Ya, masuknya ke TER A. Tadi gajinya 10 juta ya. 10 juta masuk ke klaster atau nomor urut 9. Antara 9 juta 650 ribu satu sampai 10 juta 50 ribu. Tarifnya 2%. Ya, sehingga cara menghitungnya, kita kembali lagi ke yang tadi. Ini yang di bawah ya. Untuk Januari sampai November,
ya terhadap Tuan R itu dipotong pajak 2% dikali 10 juta. Ya, sehingga PPh pasal 21-nya 200.000 per bulan. Nah, praktis teman-teman ya. Tidak usah dibalik-balik dikali 12, dibagi 12 gitu kan. Kurang ini, kurang itu kan repot ya. Tapi khusus untuk Desember itu diperhitungkan semuanya. Teman-teman sekalian, ya, untuk Desembernya ya. Ini untuk Desembernya adalah 200 2.715.000 dikurangi 11 bulan ya, Januari sampai November dikali 200.000. Sehingga selisihnya yang kurang dibayar untuk masa Desember adalah 515.000 rupiah. Ya, jadi memang tarif TER ini akan menyebabkan kurang bayar yang sangat tinggi di bulan Desember, tapi memudahkan pemotongan pajak untuk Januari sampai November. Ya, Eh, kemudian yang di atas itu sebagai perbandingan ya teman-teman ya. Di kotak yang atas, Tuan R penghasilannya 10 juta, PPh setahun 2.715.000 sesuai dengan penghitungan lama. Kemudian PPh per bulan, kalau menggunakan metode penghitungan lama adalah 226.250 rupiah ya satu bulan. Tapi kalau menggunakan tarif efektif rata-rata, untuk Januari November 200.000, sementara Desembernya 515.000. Ya, ini menggunakan tarif efektif atau tarif TER 2%, tabel A baris ke-9. Seperti itu cara menghitungnya ya. Jadi ditentukan dulu PTKP-nya, ya PTKP di sini K0 gitu ya. Kemudian ditentukan tabelnya. Ya, kalau K0 masuk ke tabel A, ya, ter A. Setelah ketemu tabelnya, dicari penghasilannya berapa? Penghasilannya 10 juta, kemudian dicari urutannya, ini masuk ke nomor urut 9, ya, tarifnya 2%. Ya, seperti itu cara menghitungnya. Jadi sebenarnya metode ini secara akumulasi 1 tahun, angkanya sama, PPh pasal 21. Ya, hanya beda di penghitungan per bulannya, ya, supaya lebih memudahkan, ya. Jadi tidak bolak-balik. Ini akan sangat memudahkan jika pegawai atau penerima penghasilan menerima penghasilan yang di luar rutin, ya. Ada THR, ada bonus, ini sangat memudahkan. Langsung dikalikan tarif saja. Ya, tidak usah dihitung eh, dikali 12, balik lagi 12, terus bolak-balik, jadi bikin bingung ya teman-teman ya. Dengan tarif ini sangat mudah sekali ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini eh, beberapa ketentuan-ketentuan yang diatur kemudian ini diatur dengan PMK. PMK-nya sudah keluar kebetulan PMK 168. Nanti ke depan akan kita bicarakan lagi tentang PMK 168 merupakan petunjuk pelaksanaan dari PP 58 ini ya. Di situ ada perubahan skema perhitungan. Yang pertama, perubahan seluruh skema penghitungan PPh pasal 21 yang dipotong untuk pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Kemudian memperluas lingkup penghitungan PPh 21 untuk peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai yang menarik dana pensiunnya. Ya, sebelumnya tidak diatur gitu ya teman-teman. Kemudian di sini ada pengurangan zakat. Nah, pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dibayar melalui pemberi kerja. Kemudian menambah pengecualian penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 ditanggung pemerintah. Ini ada pengecualian ya teman-teman ya untuk PPh ditanggung pemerintah. Kemudian gabung seluruh penghasilan tetap dalam 1 bulan. Ya, jika 1 bulan itu menerima penghasilan lainnya selain penghasilan tetap ya, katakan tadi ada THR, ada bonus dan lain sebagainya, penghasilan itu digabung jadi satu. Ya, misalkan tadi sebagai contoh Tuan R gajinya 10 juta, misalkan dia dapat bonus 10 juta.
Berarti nanti dia penghasilan satu bulan itu totalnya 20 juta. Berarti tarifnya lain lagi nanti. Ya, jadi nomor urut berapa tuh? Tadi kan nomor urut 9 ya, ketika 10 juta. Ketika 20 juta di bawah lagi. Tarifnya sedikit lebih tinggi. Ya, baik. Selanjutnya ada pemotongan PP pasal 21 atas natura dan kenikmatan. Ya, ini perubahan skema. Kemudian ada penyesuaian pengaturan. Jadi mempertegas pemberi kerja yang tidak wajib melakukan pemotongan. Ya. Jadi ada pemberi kerja, tapi dia tidak wajib melakukan pemotongan. Pertama, orang pribadi pemberi kerja yang melakukan pembayaran kepada penerima penghasilan yang tidak terkait usaha atau pekerjaan bebas pemberi kerja. Nah, misalkan UMKM punya toko, ya, memberikan pekerjaan tapi untuk servis AC di rumah. Nah, itu kan tidak terkait dengan pekerjaannya. Itu tidak wajib melakukan pemotongan. Ya, itu ya. Kemudian yang berikutnya, organisasi internasional berdasarkan perjanjian internasional. Kemudian penyesuaian berikutnya adalah penggabungan PMK biaya jabatan biaya pensiun dan PMK pengurangan penghasilan harian. Ya, ini nanti tercover, termuat dalam PMK 168. Kemudian menambah pengecualian penghasilan yang dipotong pasal 21 berdasarkan pasal 4 ayat 3 berupa bantuan, sumbangan, dan hibah. Kemudian menyesuaikan pengurangan penghasilan bruto bukan pegawai, ya. Kemudian menaikkan DPP pasal 21 dokter. Nah, ini untuk kawan pajak yang berprofesi sebagai dokter, ya, masuk ke dalam ranah yang ini. Kemudian menegaskan hak penerima penghasilan untuk menerima bukti pemotongan. Nah, untuk karyawan yang menerima penghasilan itu berhak menerima bukti potong, ya, dan tidak ada kewajiban pembuatan bupot jika tidak ada penghasilan yang dibayarkan. Jadi kalau tidak ada penghasilan ya ngapain juga bikin bukti potong, ya. Kemudian lebih bayar karena pembetulan boleh dikompensasikan ke masa berikutnya, tidak harus berurutan. Artinya tidak harus ke masa berikutnya yang terdekat. Jadi bisa masa berikutnya kapanpun gitu, ya. PNS membuat surat pernyataan dua pemberi kerja. Jadi kalau pegawai negeri sipil ASN dia mendapatkan penghasilan dari dua pemberi kerja, dia harus membuat surat pernyataan terkait nanti penggabungan bukti potongnya. Ya, teman. Baik, selanjutnya. Nah, ini skema, ya, resumenya. Kalau tadi dirinci satu persatu, kalau ini resume secara global, ya. Subjek penerima penghasilan. Yang atas, pegawai tetap dan pensiunan atas seluruh penghasilan diterapkan setiap masa kecuali masa pajak terakhir, ya. Jadi dia diterapkan Januari sampai November kecuali Desember. Desember dihitung ulang pajak yang sudah dipotong sebagai kredit pajak seperti itu, ya. Kemudian eh, tarifnya adalah atau pajaknya adalah PPh bruto dikalikan per bulanan. Atau untuk yang masa terakhir, penghasilan kena pajak setahun dikali tarif pasal 17. Nah, kemudian untuk anggota Dewan Komisaris, pengawas yang menerima penghasilan tidak teratur atas honor dan lain sebagainya, diterapkan per masa pajak. Caranya, penghasilan bruto dikali ter bulanan. Ya, langsung. Kemudian pegawai tidak tetap atas upah tidak dibayar bulanan, ya. Kemudian jika penghasilannya 0 sampai 2,5 juta hari, itu penghasilan bruto sehari dikali ter harian, pakai ter harian, ya. Kalau lebih besar dari 2,5 juta per hari, penghasilan bruto dikalikan normal 50% dikali pasal 17. Ya, begitu. Kemudian tadi pegawai tidak tetap yang dibayar tidak dibayar bulanan. Kalau dibayar bulanan itu pakai metode penghasilan bruto bulanan kariter bulanan. Ya, begitu. Kemudian selanjutnya untuk bukan pegawai.
ya karena dia menerima jasa gitu kan, diterapkan permasa pajak atau pada saat berutang. Jadi ketika pembayaran, caranya penghasilan bruto dikalikan norma 50% dikali tarif pasal 17. Untuk peserta kegiatan, untuk peserta ini beda lagi ya, untuk peserta kegiatan diterapkan permasa pajak atau pada saat terutang, penghasilan bruto langsung dikalikan tarif pasal 17 untuk peserta kegiatan. Ya, untuk peserta program pensiun atau mantan pegawai diterapkan permasa, caranya adalah eh, penghasilan bruto dikalikan tarif pasal 17. Ketutupan sama saya nih tarifnya ya, pasal 17. Jadi ini ringkasannya teman-teman ya, resumenya. Baik, selanjutnya. Ini juga resume teman-teman sekalian. Kalau tadi berupa tabel, ini berupa diagram, berupa apa ya? Berupa tabel, berupa kolom-kolom baris gitu ya. Subjek pajaknya pemberi kerja, instansi pemerintah, subjek pajak menerimanya pegawai tetap, termasuk anggota dewan, Dewan Pengawas yang menerima penghasilan secara teratur, kemudian DPP-nya penghasilan bruto 1 bulan, kemudian tarifnya tarif efektif bulanan, kemudian keterangan untuk penghitungan setiap masa selain masa pajak terakhir. Ya, nanti teman-teman bisa dicerna ini ya sebagai pegangan ya. Ini sama sama konsepnya dengan yang tadi, cuma beda penampilan ya teman-teman. Baik, selanjutnya. Nah, ini terusan yang tadi, teman-temannya. Subjek potongnya orang pribadi melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, serta badan atau instansi pemerintah. Subjek pajak untuk bukan pegawai, DPP-nya adalah penghasilan bruto kali 50%, tarif pasal 17. Ya, ini pakai norma. Ya. Sementara untuk peserta kegiatan tadi, subjek yang memotongnya penyelenggara kegiatan, subjek penerimanya peserta kegiatan, DPP-nya penghasilan bruto, tarifnya pasal 17 langsung. Ya, kemudian untuk pembayar uang pensiun, ya, dan ini pemberi kerja untuk peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai tapi dia menarik dana, atau untuk mantan pegawai yang menerima jasa, DPP-nya adalah penghasilan bruto, tarifnya tarif pasal 17, ya, sama dengan skema yang tadi. Baik. Nah, ini skema perubahannya, teman-teman sekalian. Ya, yang di atas adalah yang berlaku saat ini, sementara yang tabel di bawah adalah yang terbaru. Ya, kalau yang berlaku saat ini, setiap masa kecuali masa pajak terakhir, cara penghitungannya adalah penghasilan bruto sebulan dikurangi biaya jabatan, dikurangi iuran pensiun, disetahunkan, dikurangi PTKP, dikali tarif pasal 17, dibagi 12. Kan repot ya, panjang sekali rumusnya teman-teman sekalian. Untuk masa pajak terakhir, pasal 21 setahun, penghasilan bruto setahun, dikurangi biaya jabatan, dikurangi iuran pensiun, dikali tarif pasal 20, dikali pasal 17. Untuk PPh 21 masa pajak terakhir, PPh pasal 21 setahun, yang hitungan yang di atas, dikurangi PPh pasal 21 yang sudah dipotong sebelumnya, masa pajak Januari sampai November gitu ya. Tapi kalau menggunakan metode yang baru, ya, ini setiap masa kecuali masa pajak terakhir, penghasilan bruto sebulan langsung dikarikan tarif. Kan cepat teman-teman saya sekali ya. Penghasilan brutonya berapa? Langsung pakai tarif efektif rata-rata bulanan. Jebret. Nah, tinggal dia masuk ke tabel A atau ter A, ter B, atau ter C berdasarkan PTKP. Ingat ya, pemilihan tabelnya berdasarkan PTKP. Nah, nanti kalau sudah dapat tabelnya, baru pemilihan tarifnya berdasarkan jumlah yang diterima penghasilannya. Ya. Kemudian untuk masa pajak terakhir, ini sama dengan metode yang di atas sebelumnya. PPh pasal 21 setahun, ya, penghasilan bruto, dikurangi biaya jabatan, dikurangi iuran pensiun. Nah, ini yang terbaru, dikurangi zakat atau sumbangan keamanan yang wajib, dikurangi PTKP, baru dikalikan tarif pasal 17. Ya, itu bedanya, ada penambahan pengurangan zakat. Sementara
PPh pasal 21 masa pajak terakhir, misalkan Desember, itu PPh 21 setahun yang tadi dihitung di atas, dikurangi PPh pasal 21 yang sudah dipotong sebagai kredit pajak. Seperti itu ya. Ujung-ujungnya memang sama, cuma nanti akan mempermudah penghitungan untuk masa pajak Januari sampai November, karena langsung dikalikan tarif, jadi nggak bingung ya, nggak bolak-balik gitu ya teman-teman ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini skema perubahan pasal 21 untuk pegawai tidak tetap. Kalau tadi pegawai tetap, ini pegawai tidak tetap. Yang sekarang berlaku, jika kurang dari 450.000 per hari tidak dipotong. Ya, clear ya, sama ya. Kemudian antara 450.000 sehari sampai dengan 4,5 juta per bulan, kalau di total per bulan gitu ya, itu 5% dikali penghasilan bruto dikurangi 450.000 ya. Kemudian antara 4,5 juta per bulan sampai 10.200.000 per bulan, 5% dikali penghasilan bruto dikurangi PTKP sehari. Ya, itu. Kemudian jika lebih dari 10.200.000 itu menggunakan tarif pasal 17 dikali penghasilan bruto disetahunkan dikurangi PTKP. Untuk pegawai tidak tetap yang dibayar bulanan menggunakan tarif pasal 17 dikalikan penghasilan bruto dikurangi PTKP. Ya, ini yang metode yang lama ya. Sementara metode yang baru sekarang, jika kurang dari atau sama dengan 450.000 per hari, ternya 0%. Nah, mudah ya teman-teman ya. Kemudian jika lebih dari 450.000 per hari sampai 2,5 juta per hari, tarifnya adalah 0,5%. Ya, cuma satu tarif, nggak bingung-bingung ya. Kemudian jika lebih besar atau sama dengan 2,5 juta per hari, ya, tarif pasal 17 dikali norma 50% dikali penghasilan bruto. Nah, jika pegawai tidak tetap dibayarkan secara bulanan penghasilannya menggunakan tarif efektif rata-rata bulanan dikali penghasilan bruto. Ya, lebih simple ya teman-teman sekalian. Baik, selanjutnya. Nah, ini skema perubahan PPh pasal 21 untuk bukan pegawai. Tadi pegawai tidak tetap, ini yang bukan pegawai. Ya. Jika tidak berkesinambungan, ya, tarifnya adalah pasal 17 dikali penghasilan bruto dikali normanya 50%. Ya. Kemudian jika berkesinambungan memiliki NPWP hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan pemotong PPh pasal 21 dan tidak memperoleh penghasilan lainnya, ya. Jadi cuma dari situlah dia dapat gitu kan. Gunakan pasal 17 dikali penghasilan bruto dikalikan norma 50% dikurangi PTKP, ya, kumulatif. Kemudian eh, jika menerima penghasilan berkesinambungan tidak memiliki NPWP atau memperoleh penghasilan lainnya selain dari hubungan kerja dengan pemotong pasal 21, ya, selain dengan yang bersangkutan, itu cara motongnya gunakan pasal 17 dikalikan penghasilan bruto dikali norma 50%. Ya, itu ya lama, teman-teman sekalian. Kalau yang baru cuma satu nih. Tarif pasal 17 kali penghasilan bruto kali 50%. Nah, selesai. Cuma satu ya. Enggak dipecah-pecah bersambungan atau tidak gitu ya. Ini langsung ya. Dengan tarif yang baru ini lebih sederhana. Gunakan tarif pasal 17 dikalikan penghasilan bruto dikalikan 50% normanya ya. Jadi suma satu untuk bukan pegawai. Baik. Selanjutnya, ini untuk subjek pajak subjek lainnya ya, subjeknya peserta kegiatan ya, peserta kegiatan. Nah, kalau ada rapat gitu peserta kegiatannya atau ada lomba gitu kan,
gunakan pasal 17 kali penghasilan bruto. Langsung saja ya. Untuk pegawai menarik uang dari dana pensiun tadi ya, yang di skema yang paling bawah, mantan pegawai menerima bonus, dewan pengawas, dewan komisaris, tidak merangkap pegawai tetap, pasal 17 dikalikan penghasilan bruto. Nah, ya, itu yang lama. Sementara yang baru, yang di bawah, untuk peserta kegiatan, ya, pegawai yang menarik uang pensiun, mantan pegawai gunakan pasal 17 kali penghasilan bruto. Selesai gitu ya. Khusus untuk dewan pengawas, dewan komisaris yang menerima penghasilan tidak tetap teratur, ya, gunakan ter bulanan dikali penghasilan bruto, ya. Jadi lebih simpel, teman-teman sekalian. Nah, ini contoh perhitungan ya. Ada pegawai tetap, bukan pegawai dokter. Untuk pegawai tidak tetap ada eh, penghasilan dibayar bulanan, penghasilan tidak dibayar bulanan dalam jumlah kurang dari 2,5 juta per hari, penghasilan tidak dibayar bulanan dalam jumlah lebih besar dari 2,5 juta per hari, kemudian ada anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas, penerima atau memperoleh penghasilan secara tidak teratur, serta program pensiun yang masih berstatus pegawai yang menarik dana pensiun. Semua skema ini, semua peristiwa ini ada contohnya ya. Mari kita lihat. Nah, ini contoh pegawai tetap ya. Gak apa-apa tulisannya kecil-kecil teman-teman ya. Mudah-mudahan terlihat. Tuan A bekerja pada PT Z. Tuan A berstatus menikah dan tidak memiliki tanggungan. Ingat ya, K0. K0 berarti masuk ke ter A. Gampang ya. Premi JKK dan JKM per bulan yang dibayar oleh PT Z untuk Tuan A adalah masing-masing 0,5% dan 0,3% dari komponen gaji Tuan A. Iuran pensiun yang dibayarkan oleh PT Z untuk Tuan A adalah sebesar Rp200.000 per bulan, sedangkan iuran pensiun yang dibayar sendiri oleh Tuan A melalui PT Z adalah Rp100.000 per bulan. Tuan A melakukan pembayaran zakat sebesar Rp200.000 melalui pemberi kerja ya, melalui PT Z kepada Badan Amil Zakat yang disahkan oleh pemerintah. Selama tahun 2024, Tuan A menerima atau memperoleh penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 menggunakan tarif efektif bulanan kategori A ya. Karena dia K0, ikutnya kategori A atau ter A dengan penghitungan sebagai berikut. Ya, ini kolom tabelnya teman-teman. Kalau dirinci ya, misal gajinya 10 juta rata ya, satu bulan 10 juta sampai Desember itu 10 juta. Jadi gaji 10 juta. Kemudian tunjangan 20 juta rata lah. Gampangnya gitu ya, teman-teman, gampangnya rata. Kemudian dia dapat tunjangan hari raya di bulan Desember sebesar 60 juta. Kemudian dapat bonus di bulan Juli 20 juta. Kemudian dapat uang lembur di bulan Februari 5 juta, di bulan Mei 5 juta, kemudian premi JKK dan JKM, ya tadi prosentasenya 0,5 dan 0,3, 80.000. Kemudian penghasilan brutonya dari gaji, tunjangan, tunjangan hari raya, bonus, uang lembur, dan premi, itu di total menjadi 30 juta 80 ribu ya. Hampir rata-rata ya, kecuali nanti di bulan eh, Februari, Mei, Juli, dan Desember. Itu karena ada tambahan tunjangan hari raya, tunjangan dapat bonus, dan uang lembur, serta premi. Ya, tarifnya, bagaimana cara cari tarifnya? Untuk yang bulan Januari, penghasilan 30 juta, dia menggunakan TER A. Ya, TER A penghasilan 30 juta menggunakan tarif 13%, sehingga pasal 21-nya 3,9. Sementara di bulan Februari, ya penghasilannya naik 35 juta nih karena ada uang lembur. Dia menggunakan tarif ya 14%. Nah, seperti itu ya, beda satu tingkat. Kemudian kembali lagi di bulan Maret seperti Januari 13%, kemudian April pakai yang 13%, kemudian yang Mei pakai yang 14% ya. Juni pakai yang 13%, sementara untuk Juli itu gunakan yang 18%. Karena penghasilan satu bulannya kalau diakumulasikan menjadi 50 juta,
Rp80.000 ya. Kemudian yang beda lagi di bulan Desember. Nah, ini 90 juta ya, dia dapat tunjangan hari raya. Tapi karena ini dibayarkan di Desember, khusus untuk Desember itu eh, tidak menggunakan tarif TER Desember ya, menggunakan mekanisme penghitungan biasa dan pajak yang sudah dipotong mulai dari Januari sampai November sebagai kredit pajak. Ya, ini contohnya di sebelah kanan, teman-teman sekalian, penghitungan PPh pasal 21 terutama pada bulan Desember ya. Penghasilan bruto setahun kita ambil dari sini totalnya 450.960.000. Kita pindahkan ke sini. Kemudian biaya jabatan setahun maksimal 6 juta. Kemudian iuran pensiun di situ dibayarkan 100.000 kali 12 jadi 1,2. Dan zakat, nah karena dia membayar zakat dikurangkan dari penghasilan bruto sebesar 2,4, dia membayar zakat 200.000 dikali 12 gitu ya. Sehingga total pengurangnya adalah 9.600.000. Ya, penghasilan neto setahun 441.360.000. Ya, kemudian di sini PTKP setahun ya untuk wajib pajak sendiri dan menikah ini statusnya K0 ya. Jadi PTKP-nya 58.500.000. Sehingga penghasilan kena pajak setahun adalah 380.860.000. Ya. Kemudian PP pasal 21 terutang selama 1 tahun ya menggunakan pasal 17 tarifnya 5% kali 60 juta, 15% kali 190 juta, kemudian 25% kali 132 juta 860.000 rupiah, sehingga totalnya PP pasal 21 adalah 64.715.000. Ya, PPh pasal 21 yang sudah dipotong mulai Januari sampai November itu 50 juta 120.000. Sehingga PPh pasal 21 yang harus dipotong untuk masa Desember 2024 sebesar 14.595.000 rupiah. Nah, seperti itu kira-kira teman-teman ya. Jadi PPh pasal 21 yang sudah dipotong dengan menggunakan mekanisme TER itu nanti tahun, di akhir tahun akan dihitung kembali sebagai kredit pajak. Seperti itu ya. Ini petunjuk pelaksanaan ini juga berlaku untuk penghitungan PP pasal 21 bagi penerima pensiun berkala serta PNS, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan pensiunannya. Jadi ini berlaku semua ya teman-teman, berlaku semua. Seperti ini cara penghitungannya. Baik, selanjutnya. Nah ini contoh lagi untuk bukan pegawai. Tuan U adalah seorang pengacara dan sedang menangani sengketa kasus penyalahgunaan hak cipta. Ini contoh ya pengacara, dia bukan pegawai ya. Atas penyelesaian kasus tersebut, Tuan U menerima atau memperoleh imbalan dari PTF sebesar 400 juta. Ingat ya, bukan pegawai. Dia menerima penghasilan 400 juta. Ya, DPP-nya untuk pasal 21 adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan U itu dikalikan dulu dengan norma 50%. Ya, karena ini bukan pegawai, dikalikan norma 50% sehingga penghasilannya jadi 200 juta. Setelah 200 juta ini baru dikalikan tarif pasal 17. Ya, praktis ya teman-teman ya. Untuk yang bukan pegawai, contohnya ini pengacara gitu kan, ketika dibayarkan penghasilannya, berarti DPP-nya ada 50% dengan norma 50%, kemudian baru dikalikan pasal 17. Ya, sehingga PPh pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar 24 juta rupiah. Baik, selanjutnya. Nah, ini contoh bukan pegawai dokter. Nah, ini dulu. Kalau tadi pengacara, ini dokter ya. Tuan R merupakan dokter spesialis anak yang melakukan praktik di rumah sakit ABC dengan perjanjian bahwa
atas setiap jasa dokter yang dibayarkan oleh pasien akan dipotong 20% oleh pihak rumah sakit sebagai bagian penghasilan rumah sakit dan sisanya sebesar 80% dari jasa dokter tersebut akan dibayarkan kepada Tuan R pada setiap akhir bulan. Dibayarkan ke dokternya ya 80% ya. Selama tahun 2024, jasa dokter yang dibayarkan oleh pasien dari praktik Tuan R di Rumah Sakit ABC sebagai berikut. Ini penghasilannya ya. Penghasilannya belum dipotong yang 20% ya. Jadi seluruhnya yang nanti yang dikenakan tarif. Kita lihat ya. Nah, ini ya, kawan pajak sekalian. Besarnya pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan R yang bekerja sebagai dokter ya di Rumah Sakit ABC. Jasa dokter keseluruhan ini ya di tabel di kolom nomor 2, kemudian dikalikan DPP 50% normanya ya. Jadi ada di kolom 3 ya. Januari 45 juta, 50%-nya 22.500.000, 22 juta 500.000. Ya. Kemudian tarif pasal 17-nya ini ya. Karena ini masih di bawah 60 juta. Ya, kalau karena dia di bawah 60 juta kan tarifnya di lapis pertama ya 5%. Sehingga pajak penghasilan yang dipotong adalah sebesar ini ya. Jadi kolom 5 ini, kolom 3 penghasilan yang sudah dikalikan norma yang 50% dikalikan tarif PPh pasal 17 sehingga PPh yang dipotong adalah seperti kolom nomor 5 ya. Sebagai catatan nih, Rumah Sakit ABC membuat bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 untuk Tuan R setiap bulan. Jadi setiap bulan dibuatkan bukti potongnya oleh rumah sakit. Tuan R wajib melaporkan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Rumah Sakit ABC, ya, dokternya itu, dalam SPT tahunan 2024. Ya, penghasilan ini wajib dilaporkan. Kemudian PPh pasal 21 yang dipotong oleh Rumah Sakit ABC merupakan kredit pajak dalam SPT 2024. Ya, jadi yang Januari sampai Desember yang sudah dipotong berdasarkan mekanisme ini merupakan kredit pajak. Jika ada kekurangan pajak, itu nanti dibayarkan berupa PPh pasal 29 untuk pelunasan ya SPT tahunan. Baik, selanjutnya. Nah, ini contoh untuk pegawai tidak tetap. Ya, penghasilan tidak dibayar bulanan dengan jumlah kurang dari atau sama dengan 2,5 juta rupiah per hari untuk pegawai tidak tetap. Ya, jika penghasilannya tidak dibayar bulanan, jumlahnya kurang dari 2,5 juta sehari. Contohnya, Tuan L bekerja pada PTO pada bulan Juni 2024. Tuan L melakukan pekerjaan perakitan bingkai foto selama 10 hari. Ini harian lah ya. 10 hari, kemudian atas penyelesaian pekerjaan tersebut, Tuan L menerima atau memperoleh penghasilan sebesar 4.500.000. Sehingga jumlah penghasilan bruto sehari sebesar 4.500.000 dibagi 10 sama dengan 450.000. Ya, dalam jangka waktu 10 hari itu dia dibayar oleh PTO 4,5 juta. Jadi hariannya 4,5 juta dibagi 10 sama dengan 450.000. Ya, pasal 21-nya berapa? Menggunakan tarif efektif harian 0% dikali 450.000 sama dengan 0 ya. Karena eh, apa di bawah ya, di bawah 450.000 ya. Nanti beda lagi nanti kalau penghasilan tidak dibayar bulanan dengan gaji dengan jumlah di atas 2,5 juta sehari. Kalau tadi kurang dari atau sama dengan 2,5 juta sehari, yang di bawah ini lebih dari 2,5 juta. Caranya gimana? Contoh, Tuan M bekerja pada PTN, Tuan M menerima atau memperoleh penghasilan harian berdasarkan jumlah unit TV, dia merakit TV gitu ya,
yang diperbaiki dengan besaran penghasilan yang diterima atau diperoleh sebesar 300.000 per unit. Jadi per unitnya dia dibayar 300.000. Ya, Tuan M menyelesaikan perbaikan TV sebanyak 10 buah dalam sehari. Jadi dia 10 buah dalam sehari, satu TV 300, 300 kali 10 berarti dia dibayar sehari 3 juta rupiah. Ini melebihi 2,5 juta rupiah per hari. Ya, PPh pasal 21-nya gimana? Menggunakan tarif pasal 17 dikalikan norma 50% dikalikan penghasilan satu hari. Ya, jadi dia pasal 17 ada di lapis pertama, ya 5% kali 50% normanya kali penghasilannya 3 juta rupiah sehingga berapa tuh? 75.000 rupiah yang dipotong ya. Ini untuk yang penghasilannya lebih dari 2,5 juta. Kalau kurang dari setengah juta, tarifnya 0%. Ya, kalau yang di atas 2,5 juta, tarifnya pasal 17. Ya, ini ada di lapis pertama 5%. Ya, baik. Selanjutnya. Nah, ini contoh pegawai tidak tetap. Ya, Tuan N bekerja sebagai pemetik teh pada perkebunan milik PTM. Tuan N berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan atau lajang ya, TK 0. Tuan N menerima dan memperoleh penghasilan yang dibayarkan secara bulanan. Dia tidak tetap, tapi dibayarkan secara bulanan, gitu ya. Selama tahun 2024, Tuan N menerima dan memperoleh penghasilan dipotong PPh pasal sebagai berikut. Ada di tabel sebelah kanan, penghasilan bruto bulanannya ada di sini ya, 4 juta, 7 juta, 1 juta, sampai dengan Desember 8 juta. Ini tidak tetap, tapi penghasilannya diterima secara bulanan. Kemudian ternya ya masuk kategori A ya untuk 4 juta 0%, untuk 7 juta 1,25%, ini 1 juta 0%, 7 juta ya seperti ini. Kemudian pasal 21-nya adalah yang di sebelah kanan. Ini untuk pegawai tidak tetap. Nah, teman-teman ya, itu gunakan tarif efektif bulanan kategori A karena dia TK 0 ya. Beda lagi kalau dia eh, K3 gitu ya. K3 nanti pakainya kategori C. Ini kategori A. Ya, baik selanjutnya. Nah, ini untuk Dewan Komisaris, ya, Dewan Pengawas. Contohnya Tuan P adalah seorang komisaris PTK selama tahun 2024. Tuan P hanya menerima dan memperoleh penghasilan dari PTK. Jadi cuma satu ya. Di bulan Desember 2024. Tuan P berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan. Ingat ya, TK 0. Pada bulan Desember, Tuan P menerima atau memperoleh honorarium sebesar 60 juta rupiah. Ya, contoh ini, contoh ya. Pembahasan. Berdasarkan status PTKP, TK 0, dan jumlah bruto honorarium sebesar 60 juta, besarnya PPh pasal besar terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan P pada bulan Desember 2024, dihitung berdasarkan tarif efektif bulanan kategori A sebesar 20%. Ingat ya, TK 0 masuknya kategori A. Ya, sehingga PPh 21-nya berapa? 20% dikali 60 juta sama dengan 12 juta rupiah. Seperti itu. Ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini untuk peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai, tapi dia menarik dana pensiunnya, ada kebutuhan gitu ya. Ini sebagai contoh, Tuan Ki bekerja sebagai pegawai tetap atau PDC, ikut sertakan di program pensiun. Kemudian pada bulan April 2024, Tuan Kim memerlukan dana, ya penarikan dana pensiun DFR sebesar 20 juta pada bulan eh, ya pada bulan April dia menarik 20 juta, kemudian pada bulan Juni Tuan Ki kembali menarik manfaat pensiun sebesar 15 juta. Jadi dua kali menarikan ya, 20 juta dan 15 juta. Atas menarikan uang manfaat pensiun pada bulan April, besarnya pemotongan pajak penghasilan 21, 5% dikali 20 juta,
Kemudian pada bulan Juni, demikian juga 5% dikali 15 juta. Nah, seperti itu ya, mudahnya. Selanjutnya. Nah, itu kawan pajak sekalian. Jadi pesannya adalah tarif efektif rata-rata ini adalah untuk mempermudah penghitungan pajak dan pemotongan pajak untuk masa Januari sampai masa November. Kalau Desember itu kembali dihitung ulang ya, disetahunkan, kemudian pajak yang sudah dipotong itu sebagai kredit pajak, sebagai pengurangnya gitu ya. Beda dengan aturan sebelumnya, itu tiap bulan dihitung kali 12 disetahunkan, kemudian dibagi 12. Kalau sekarang langsung dikalikan tarif. Jadi, kemungkinan besar, teman-teman sekalian, pemotongan PPh pasal 21 per bulan sebelum masa pajak terakhir, itu jumlahnya lebih kecil ya, sehingga nanti di akhir tahun atau di Desember itu pemotongan pajak PPh pasal 21 lebih besar daripada bulan-bulan sebelumnya karena diakumulasikan. Ya, seperti itu ya. Untuk yang masa akhir, masa terakhir itu menggunakan tarif pasal 17. Kalau yang sebelum-sebelumnya menggunakan tarif efektif rata-rata. Ya, kira-kira seperti itu teman-teman ya. Tadi contohnya sudah digambarkan. Jika kawan pajak ada yang belum jelas, ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar di bawah ya. Eh, Insya Allah ke depan kita akan membicarakan tentang PMK 168 ya, berupa petunjuk pelaksanaan dari PP 58 ini, dan nanti ada per 2 terkait pembuatan bukti foto. Ya. Eh, untuk penjelasan per 58 ini saya cukupkan di sini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.